Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkonfigurasi Cisco Packet Tracer menggunakan SSH dan juga DHCP. Pertama kita buat dulu topologinya. Di sini saya menggunakan 3 router, 3 switch dan juga 8 PC. Nah, untuk menghubungkan dari router ke router saya menggunakan kabel crossover karena perangkatnya itu sama jenisnya. Kalau dari router ke switch saya menggunakan kabel straight karena perangkatnya berbeda jenis gitu. Jadi harus pakai kabel straight. Dan dari root switch ke PC juga sama menggunakan kabel straight. Selanjutnya saya akan menentukan IP-nya karena di sini saya menggunakan kelas C, jadi saya menggunakan 192.168.1.1. Dan kalian juga bisa ikuti IP yang ada di video ini. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu mengisi IP di PC kliennya. Semua PC harus terisi IP kliennya. Jangan sampai tidak terisi. Jangan lupa juga isi gateway-nya. Dan kalau sudah terisi semua IP kliennya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi. Di sini kita akan konfigurasi SSH terlebih dahulu. Ketik N, enter, lalu ketikan ENA, enter, ketikan confter, enter, ketikan hostname, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikan line console 0, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikan password, enter, login, enter, lalu exit, enter, lalu enable secret dan ketikan password yang udah tadi kita buat. Dan selanjutnya kita ketikan interface. Nah, di situ kita lihat interface 0/0 yang menghubungkan dari router ke router. Nah, selanjutnya ketikan IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Nah, lalu ketikan no SH. Nah, lalu kita ketikan lagi exit, enter. Selanjutnya kita ketikan lagi INT fast ethernet 1/0, enter. Kita ketikan IP addressnya 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Lalu kita ketikan description gateway. Nah, kita isi IP gateway-nya ya teman-teman. Lalu setelah kita isi IP gateway-nya, kita garis penghubung. Lalu kita ketikan C di situ. Lalu kita ketikan no SH, enter, exit, enter. Lalu ketikan username. Ketikan username yang udah kita buat dan password yang udah kita buat tadi. Dan situ username Juwita, password Zuita juga. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, terus kita ketikan IP, domain, garis penghubung, name. Lalu kita ketikan namanya tadi, terus .com. Nah, terus kita ketikan lagi crypto key generate RSA. Kalau udah kita enter. Lalu ketikan 512, lalu enter, lalu ketikan IP SSH version 2. Kalau udah kita enter aja. Nah, selanjutnya ketikan line FTY spasi 0 spasi 4, enter. Kita ketikan lagi login lokal, enter. Lalu yang terakhir transport input SSH, lalu enter. Nah, untuk di router keduanya ini sama seperti router pertama tadi teman-teman. Kita konfigurasiin dulu ke SSH. Caranya sama seperti yang ada di router pertama. Kalian bisa ulang saja atau lihat saja tadi langkah-langkahnya seperti apa. Dan pastikan langkah-langkahnya itu sudah benar dan sudah tepat seperti yang di awal tadi, agar tidak ada kesalahan pas waktu kita ngepingnya atau mengirimkan emailnya gitu. Jadi bisa terhubung dengan baik dan sempurna.
Nah, kalau udah selesai konfigurasi di router yang kedua, selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi router yang ketiga. Nah, caranya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita menggunakan konfigurasi secara SSH sebelum kita konfigurasi secara DHCP. Nah, sama caranya seperti yang tadi, kita ketikin peraturan atau perintah-perintahnya. Kalian bisa ikutin seperti yang tadi juga, yang udah kita buat di awal. Dan pastikan semua kabel jaringan itu berwarna hijau ya teman-teman. Jangan sampai ada yang masih berwarna merah, karena kalau ada yang masih berwarna merah itu nanti jaringannya tuh bakalan gak terhubung kan, karena kan dia mati. Kalau merah itu kan artinya berarti mati gitu kan. Nah, kalau konfigurasi SSH-nya sudah selesai, di sini saya akan melakukan routing, dan di sini saya akan menggunakan routing secara statis atau routing statis lah gitu biasa kita bilang ya. Nah, routing statis itu kan jaringan yang tidak terhubung. Nah, jadi kita ketikin IP route spasi, terus kita lihat jaringan yang tidak terhubung. Nah, di situ ada 3 jaringan yang tidak terhubung ke router yang mau kita routing. Jangan lupa kita ketikin fast Ethernet-nya juga. Lalu jaringan kedua yaitu 192.168.10, dan yang ketiga itu 30 ya. Nah, jangan lupa ya FA-nya juga kita harus isi. Nah, sekarang router yang kedua sama seperti tadi, tapi di router kedua ini cuman ada 2 jaringan yang tidak terhubung, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Perhatikan ya, ada 2 jaringan yang tidak terhubung di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, itu IP-nya 192.168.1.1, dan yang jangan lupa juga kalian ketik subnetnya dan FA-nya. Dan jaringan yang kedua itu 192.168.30.0. FA-nya juga jangan lupa ya, harus disesuaikan. Nah, kalau udah kita enter saja. Nah, kalau sudah selesai di router yang kedua, selanjutnya yaitu di router ketiga. Sama seperti yang sebelumnya, kayak jaringan yang tidak terhubung. Di router ketiga ini ada 3, yaitu sebelah kanan dan tengah sama yang atas. Itu kita ketikin IP-nya, IP dulu, lalu kita ketikin IP jaringan yang tidak terhubung, dan kita ketikkan subnetnya, dan selanjutnya kita ketikkan fast Ethernet-nya berapa. Kalau sudah selesai routing statiknya, selanjutnya kita akan membuat DHCP-nya. Nah, tapi itu kita ketikkan dulu exit untuk keluar dari level modenya. Nah, lalu kita ketikkan, itu salah, jadi kita ketikkan ulang interface fast Ethernet. Nah, itu fast Ethernet 1/0, lalu kita enter, lalu ketikkan IP DHCP pol garis penghubung bawah. Itu aku kasih namaku Zuita, enter. Lalu kita ketikkan lagi perintah network, kita masukin networknya 192.168.1.0.255.255.255.0. lalu kita ketikkan lagi perintah default garis penghubung router, kita masukin IP-nya, kita ketikkan IP-nya, lalu perintah selanjutnya DNS garis penghubung server, lalu IP-nya kita ketikkan kembali. Nah, kalau sudah kita enterkan saja,
lanjut ke router yang selanjutnya. Sama caranya seperti yang tadi, kita exitin dulu, baru kita ketikkan interface-nya, baru kita ketikkan perintah IP DHCP pool garis penghubung bawah, kita kasih nama kita tadi, kita kasih nama routernya, lalu perintah yang kedua networknya, lalu perintah yang ketiga itu default garis penghubung routernya, dan perintah terakhir itu DNS garis penghubung server. Nah, kalau sudah, kita enterkan saja. Lalu selanjutnya di router yang ketiga juga sama seperti sebelumnya, perintahnya juga sama, interface dulu, baru IP DHCP poolnya, baru selanjutnya network, baru default garis penghubung router, lalu yang terakhir itu adalah DNS servernya, dan DNS garis penghubung server. Nah, kalau sudah diketikkan semuanya, itu boleh langsung dienterkan saja. Nah, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah DHCP. IP-nya kita ubah, IP dari kliennya kita ubah menjadi DHCP. Caranya seperti yang ada di video. Kita masuk dulu ke desktop, lalu kita ubah menjadi DHCP. Semua klien harus dipastikan sudah diubah menjadi DHCP ya teman-teman. Nah, kalau semuanya sudah, selanjutnya kita akan ke command prompt. Kita ketikkan perintah SSH spasi garis penghubung L dan ketikkan nama router yang ingin kita pingkan gitu. Lalu ketikkan juga IP dari router tersebut. Nah, kalau udah kita enter, lalu dia minta password, kita isi, lalu kita ketik lagi ENA, lalu kita masukin lagi passwordnya. Nah, di sini saya lupa ngepinnya. Nah, karena kan saya lupa buat ping, jadi kalian bisa coba setelah masukin password tadi itu, ketikan password tadi itu, kalian bisa coba ping dengan IP yang pengen kalian ping gitu. Dan di PC selanjutnya juga sama seperti yang tadi. Dan dulu sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.